Kita semua guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata, mereka merubah dunia dengan segala cinta. Guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata. Guru penggerak cahaya pendidikan. Di setiap kelas mereka berdiri dengan semangat yang tak pernah pudar. Mereka bukan hanya mengajar tapi memberi harapan baru, mengubah dunia dengan ilmu dan cinta yang tulus. Mereka membimbing generasi setiap hari, setiap waktu, menjadi inspirasi bagi kita semua. Guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata, mereka merubah dunia dengan segala cinta. Mereka melihat lebih dari sekadar angka, menemukan potensi di setiap jiwa. Dengan dedikasi dan cinta yang mendalam, mereka mencetak masa depan yang cemerlang. Dengan ilmu dan cinta yang tulus, mereka membimbing generasi setiap hari, setiap waktu, menjadi inspirasi bagi kita semua. Guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata, mereka merubah dunia dengan segala cinta. Guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dengan tiap pelajaran dan setiap senyum, mereka membangun jembatan menuju mimpi. Mengajarkan lebih dari sekadar teori, mengajarkan arti dari sebuah arti. Guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata, mereka merubah dunia dengan segala cinta. Cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata, mereka merubah dunia dengan segala cinta. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dengan hati yang penuh rasa menggerak. Teruslah bersinar karena dunia ini membutuhkan cahaya. Dan mengadakan transparansi, stimulus dan tahap tentang perkembangan anak usia. Guru penggerak cahaya pendidikan. Di setiap kelas mereka berdiri dengan semangat yang tak pernah pudar. Mereka bukan hanya mengajar tapi memberi harapan baru, mengubah dunia dengan ilmu dan cinta yang tulus. Mereka membimbing generasi setiap hari, setiap waktu, menjadi inspirasi bagi kita semua. Guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata, mereka merubah dunia dengan segala cinta. Mereka melihat lebih dari sekadar angka, menemukan potensi di setiap jiwa. Dengan dedikasi dan cinta yang mendalam, mereka mencetak masa depan yang cemerlang. Dengan ilmu dan cinta yang tulus, mereka membimbing generasi setiap hari,
setiap waktu, menjadi inspirasi bagi kita semua. Guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata, mereka merubah dunia dengan segala cinta. Guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dengan tiap langkah dan setiap senyum, mereka membangun jembatan menuju mimpi. Mengajarkan lebih dari sekadar teori, mengajarkan arti dari sebuah arti. Guru penggerak cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata, mereka merubah dunia dengan segala cinta. Cahaya pendidikan, membuka jalan, menciptakan harapan. Dalam tiap langkah, dalam tiap kata, mereka merubah dunia dengan segala cinta. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dengan hati yang penuh rasa menggerak. Teruslah bersinar, karena dunia ini membutuhkan cahaya. Demikian video wawancara saya bersama Kepala Sekolah TK Sabilul Huda, Kecamatan Lewi Munding. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sebagai seorang guru yang akan melihat bagaimana keputusan sebagai seorang pemimpin dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Lasmini, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Sabilul Huda, Kecamatan Lewi Munding. Baik, video kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama Kepala TK Al-Islah Mubarokah. Beliau bernama Linda Komariah. Baik, saya akan melakukan beberapa pertanyaan wawancara untuk pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik, selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Baik, sehubungan tugas dari calon guru penggerak pendidikan ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan manfaat. Setidaknya saya diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, hari ini adalah kesempatan saya untuk bisa membicarakan bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Untuk itu, mohon izin saya bisa belajar dari Ibu. Baik, kita mulai saja ya Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi peserta didik, seperti kasus siswa yang BK ingin bersekolah di sekolah non inklusif karena orang tuanya begitu kekeh dan tidak berkenan sekolah di sekolah inklusif. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Saya mengajak para guru dan pimpinan ataupun komite sekolah untuk berdiskusi, untuk kami pertimbangkan tentunya semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, bisa dijelaskan. Langkah-langkahnya itu salah satunya adalah
kumpulan dari semua informasi, terus identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, pertimbangan dampak keputusan untuk semua orang, diskusi dengan tim, ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, dan juga buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Luar biasa sekali. Ya, selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik. Yang paling efektif adalah melibatkan semua pihak sekolah dalam proses keputusan. Komunikasi yang jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang ada dan memastikan tentunya keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan atau juga kemanusiaan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Tantangan yang dihadapi termasuk konflik dari kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang kita sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak, walaupun sudah bersikap transparan. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, baik. Saya tidak selalu mempunyai jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya dukungan dari tim yang kompak dan memiliki etika yang jelas ini sangat membantu. Ya, tapi terkadang saya melibatkan pimpinan juga diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Ya, dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan dalam proses keputusan. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika sebagai kepala sekolah? Ya, tentunya saya di sini belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa pentingnya untuk mempertimbangkan semua aspek, berbagai sudut pandang dan dampak dari keputusan secara fleksibel, ya, untuk menyesuaikan keputusan jika memang itu diperlukan. Terima kasih Ibu, jawaban-jawaban dari Ibu dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Saya juga belajar bahwa pentingnya untuk mempertimbangkan semua aspek, berbagai sudut pandang dan dampak dari keputusan secara fleksibel, ya, untuk menyesuaikan keputusan jika memang itu diperlukan. Terima kasih Ibu, jawaban-jawaban dari Ibu dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan membuat saya berpikir untuk lebih merefleksi dan mengevaluasi apa yang harus saya lakukan mengenai kebijakan-kebijakan seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih, hari ini ilmunya sangat bermanfaat sekali, memberikan waktu dan wawasan yang lebih kepada saya. Demikian video wawancara bersama Kepala Sekolah Al-Islah Mubarokah, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.